Shalom. Shalom. Apa kabar family blessing yang hadir secara online maupun juga yang ada di tempat ini? Apa kabar? Mari kita persiapkan diri kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami percaya itu atas izin-Mu saja ya Bapak kami yang ada di dalam surga. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhanku. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami ya Bapak, yang akan kami naikkan pada sore hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau menerimanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan tahta-Mu Tuhanku. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siapkan hati kami saat ini. Kami siapkan diri kami saat ini untuk menyembah Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Bapa. Oh, we worship you, God. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan layak disembah. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami di hadapan Sang Raja, di hadapan Sang Raja. Percaya bahwa Engkaulah Allah yang bertahta berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, hidup kami. Kami yang siap dibentuk, kami yang mau menjadi bejana-Mu ya Tuhanku. Menjalankan tugas dan perintah apa yang ingin Kau lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
bejanamu, untuk memuliakanmu. Kami bejanamu Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak kami serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakan
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Ini kami Tuhan, kami bejanamu yang siap dibentuk sesuai kehendak-Mu. Jadilah seturut rencana-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Sang Penjunan, Sang Penjunan. Kami tanah liat yang Engkau bentuk untuk jadi sesuai dengan rencana-Mu. Thank you Lord. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih ya Yesusku. Percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau yang sanggup mengubahkan kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Setiap keadaan kami saat ini, kami percaya itu seturut kehendak-Mu. Kau yang izinkan ini terjadi, Kau yang izinkan ini terjadi untuk buatku makin dekat dan melekat kepadamu, berharap penuh kepadamu, percaya penuh kepadamu. Oh Yesusku, oh Tuhanku, kami mau melekat denganmu, melekat dengan pribadi yang sanggup menyelamatkanku, yang sanggup membebaskanku, memberikan kelegaan. Kami bebas, kami kuat, sebab ada tangan yang berkuasa yang menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya kepadamu, dan kami mau masuk rencana-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Yes Lord. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yes Lord, Kau menyenangkan, Kau saja Raja kami. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Yes, come on. With me. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya.
Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertahta, yeah, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Yes. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Yes. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Everybody sing. Ada kuasa. Yes. Sebab ada kuasa. Sekali lagi nyanyikan dari hatimu, katakan ada kuasa dalam. Yes. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yes. Seberapa banyak yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup membungkam kekuatan lawan? Boleh lambaikan tangan. Yes. Semuanya percaya. Amin. Sebab Allah kita Allah yang sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Yeah, yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on, sing. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengenal Allah seperti mengenal Tuhan seperti-Mu Yesus Kristus, yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa dalam setiap keadaan kami. Segala situasi kami akan selalu menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang paling baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes,
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Semua yang di rumah, di Zoom, baik tempat ini, semua angkat kedua tanganmu. Percayakan engkau, percayakan dirimu atas kuasa Tuhan. Percayakan dirimu atas engkau hidup dalam pimpinan Tuhan. Percayakan dirimu, imanmu, urapanmu berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjuk. Angkat kedua tanganmu. Sebab jalan itu tidak bisa engkau pikirkan, tapi engkau harus percayai. Sebab jalan itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang nonton juga dalam nama Yesus. Sebab jalan-jalan itu dibuka oleh Tuhan, tapi engkau harus belajar mentaatinya. Semua angkat kedua tanganmu, buka hatimu supaya engkau bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan bagimu. Yang Divine Blessing ini dalam nama Yesus urapi. Kurapatak. Bahasa roh, sudah punya karunia bahasa roh. Yang belum perkatakan haleluya puji Tuhan, tapi Anda juga perlu minta sama Tuhan. Soto kurapataka tapakana. Sikira takana patakana mutukura patakana mutikira patakana masikata patakana. Jesus name, Jesus name. Urapi Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami dalam keadaan terpepet
Engkau Allah yang menolong dan membuka jalan. Dan firman-Mu dalam Baal Perasim juga tergenapi. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Urapi pesan-Mu malam ini. Aku percaya Tuhan, semua yang mendengar ini Tuhan disembuhkan. Baik itu imannya, baik itu rohaninya, baik itu urapannya diperbarui. Dalam kuasa nama Yesus. Haleluya. Semua siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan semua bagi Roh Kudus. Oke, ya. Saudara semua, saya akan bagikan firman yang Tuhan beri untuk disampaikan. 2 Raja-Raja pasal 6, semua yang di rumah juga yang juga di tempat ini. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8. Ya. Sudah dapat katakan amin. Saya baca secara pelan tapi saya minta Anda nangkep percepatan, nangkep sesuatu yang profetik ya. Saya minta Anda harus ngerti. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini, ke tempat itu haruslah kamu turun menghadang. Ya, ini yang kemarin Tuhan ngomong sama saya untuk sampaikan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ya, mengatakan awas. Yang ayat ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, semua yang di rumah perhatikan, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ya, ayat berikutnya 9. Semua baca ya. Tempatnya juga di rumah. 1, 2, 3. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas. Cukup, saya minta Anda saya ke depan. Yang nonton di rumah juga perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan Anda harus percaya urapan bekerja. Atau kuasa Allah bekerja dalam hidup orang-orang yang diurapi. Atau hidup dalam orang yang dipilih Tuhan. Ngerti, angkat tangan dulu, supaya Anda paham. Perhatikan, ternyata ada hal yang lebih hebat daripada strategi perang. Ternyata yang lebih hebat daripada strategi perang manusia. Karena strategi Tuhan itu sangat-sangat jitu. Ya mutakhir sebenarnya. Dan perhatikan segala rancangan orang atau rancangan manusia bisa dipatahkan. Ya, saya ulangi. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sedang turun menghadang ke sana. Dan ini perhatikan, saya minta Anda tulis semua. Dalam zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada apapun, saudara. Apa CCTV, maybe ada, ini enggak ada. Tapi CCTV surga ada. Itu saya minta Anda paham. Di tengah zaman apapun sampai akhir zaman hari ini, belajar percaya kuasa Tuhan di atas segalanya. Yang ngerti angkat tangan. Yang di rumah juga. Jadi kalau Anda perlu paham ya, orang berbicara apapun saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan tanda bagimu. Salah satu yang paling gampang, hatimu tidak damai. Ngerti ya? Ini kok saya ditekan, saya kok diomongin, nah, itu sudah tanda Tuhan memberikan bagimu. Kalau tanda itu turun bagimu, kamu harus doa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ya, contoh, ini bukan ngomongin orang, tapi ini sering terjadi. Kalau Anda mau ke tempat ini, dari hatimu sudah muncul alarmnya di sini. Jika muncul alarm di sini, dengarkan, Roh Kudus itu memimpin kita pada rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Percaya, katakan amin dulu. Nah dengar, dan Roh Kudus juga bicara ya dalam rohmu. Jangan ke sana, jangan ke sini. Atau sering sekali Tuhan ngomong sama saya, jam sekian kamu harus ke tempat ini, jam sekian harus ke tempat sini. Katanya lucu saudara, tapi kalau itu Anda biasakan nuruti, perhatikan baik-baik. Itu namanya Tuhan akan mempertajam, maaf omongan saya kurang jelas, mempertajam hatimu. Ngerti, angkat tangan. Yang di rumah. Jadi saya minta Anda ngerti, kalau Anda melakukan ini itu, tanya Tuhan. Feeling, perhatikan saja, feelingmu bisa menyesatkan kau. Dan kita ini sering suka pakai feeling manusia, bukan feeling firman. Ada amin? Caranya gimana Pak Yar? Caranya intim sama Tuhan. Kalau Anda lihat ya, abdi Allah itu menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Siapa yang kasih tahu? Roh Allah.
Roh Tuhan. Makanya Raja Negeri Aram frustasi. Kenapa orang bisa bocor? Apakah ada mata-mata di tempat kita? Tidak ada. Kalau Anda ngerti keintimanmu, kepekaanmu sampai level ini saudara, saya minta Anda jangan mundurkan oleh karena duniawi. Tapi saya minta Anda sama Tuhan minta kepekaan lebih lagi. Karena Tuhan akan bicara banyak, karena dia Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Ada amin. Seringkali konten jam sekian kamu kesini, jam sekian kamu kesini, itu dipimpin Tuhan. Cuman kadang-kadang saya minta Anda cek ke depan. Ya. Cuman kadang-kadang kalau kita dipimpin Tuhan itu seringkali bentrok dengan apa? Daging. Contoh paling gampang. Hendro nih mulai lagi nonton TV. Sukaannya apa? Sepak bola? Basket? Sepak bola. Lagi nonton, tahu-tahu Tuhan ngomong, matikan. Lagi seru-serunya nih. Saya tanya, apakah langsung matikan? Yang di rumah perhatikan, apakah langsung matikan? Enggak. Nanti Tuhan tanggung. Endingnya, ya tunggu 5 menit lagi, betul apa enggak? Itu tanda apa? Tanda memberontak sebetulnya. Nah kalau Anda sudah memberontak sama firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau ngajari Anda peka? Doa, jangan Tuhan, nanti dulu. Gua ngurusi kuku kaki. Ya ini khusus cewek, ya pakai pewarna. Itu tanda pemberontak. Kalau laki-laki enggak mungkin, kalau begitu perlu ditengking saudara. Berarti dia berubah. Tapi perlu Anda ngerti. Makanya perhatikan saya ke depan. Kalau Anda ngerti Elisa ini perhatikan. Dia intim dengan Tuhan. Tapi dia juga dipakai Tuhan untuk memberitahukan setiap penghadangan. Itu hebatnya kuasa Tuhan. Kalau Anda masuk level ini saudara, ini berarti dipercayakan Tuhan lebih. Tapi kalau Anda pasif, Anda ngomong, gak usah seperti itu Pak, biar saya biasa-biasa aja. Maka jadilah seperti biasa-biasa. Contoh Anda mau bergerak atau mau bisnis, ini penting, untuk bisnis juga ini. Anda bergerak, Tuhan ngomong, jangan ke sana, jangan ke sini, penting. Kalau kamu tetap lakukan, maka terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya orang Israel itu diputar sama Tuhan. Kenapa diputar? Karena tegar tengkuk. Jadi kalau Anda diputar-putar sama Tuhan sampai hari ini mentok apa-apa, tandanya tegar tengkuk masih kuat. Nanti angkat tangan dulu. Ya perhatikan teman. Tetapi abdi Allah menyuruh orang. Jadi pentingnya kepekaan, semua tulis ya. Level pertama pentingnya kepekaan yang Tuhan berikan bagimu. Itu menuntun engkau dalam jalannya Tuhan. Dan jalannya itu pasti aneh. Butuh ketaatan, butuh percaya, butuh taat. Ya, perhatikan baik-baik. Ini penting buat Anda. Lihat ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang, ya 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali loh. Jadi Elisa kata-katain dia ngomong jangan ke sini, jangan ke situ. Meskipun yakin terjadi, yakin. Janganlah sana pokoknya. Data betul. Saya ingat dulu orang waktu corona mau buka usaha, dia bilang, Pak saya mau pilih daerah sini. Dari Tuhan enggak? Saya bilang jangan ke sana. Ternyata daerah sana awal pertama corona muncul. Kalau dia di sana pasti kena. Nah kok terusan bisa mati, bisa enggak. Pentingnya Anda ngerti suara Tuhan. Makanya banyaknya Tuhan kadang-kadang muter sendiri dengan hidupnya. Bahkan bukan tambah bagus, tambah runyam. Kenapa? Karena maunya sendiri, tegar tengkuk. Roh tegar tengkuk itu bukan dari iblis loh, tegar tengkuk dari hatimu sendiri yang perlu dibentuk oleh Tuhan. Sebenarnya ini Tuhan ngomong, sebenarnya tegar tengkuk juga muncul karena kesombongan manusia. Ngerti katakan teman, kalau engkau sombong susah diatur. Tuhan ngomong begini, enggak Tuhan, menurutku bukan menurut Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan Anda perlu guidance from Holy Spirit, perlu pimpinan Tuhan. Di luar negeri juga perlu paham. Perlu guidance from Holy Spirit. Dan guidance dari Holy Spirit, pimpinan Tuhan karena diberikan tidak masuk akal. Susah dimengerti.
susah dipahami, tapi iya dan amin. Ada amin. Kalau kita mengerti bukan lagi pimpinan Tuhan, itu akal-akalanmu. Dari pengertianmu sendiri bisa. Makanya orang itu kalau dibawa Tuhan belum tentu semua menerima. Maka sama Tuhan punya cara diputerin padang gurun. Sekolah kehidupan paling bagus di mana? Padang gurun. Padang gurun kepanasan, pasir semua kepanasan masuk. Itu penting supaya apa? Anda ngerti suara Tuhan. Anda ngerti bagaimana Tuhan yang memiliki hidupmu lagi bicara sama engkau. Dan itu sangat penting, bagi saya sangat penting. Anda nggak perlu punya uang, tapi punya kepekaan itu penting. Nanti katakan amin. Jadi kok dengan Tuhan itu perlu tunduk dalam Roh Kudus. Orang boleh kaya, orang boleh apapun, tapi kalau Anda tunduk Roh Kudus itu lebih kaya dari siapapun. Ya, saya kemarin ngomongin orang ini, Anda bilang, Pak, berarti kita tidak boleh kaya. Saya bilang, boleh. Anda boleh diberkati, boleh. Tapi ingat loh, saya ngomong perhatikan sama nanti kalau Anda jalan ulang juga putar. Illuminati lebih kaya dari kamu. Antikris lebih kaya dari kamu. Anda kerja apapun tetap kalah kaya. Jadi ikut Tuhan bukan masalah kaya dan miskin, tapi taat dan hidup. Jadi perlu paham dalam Tuhan yang penting hatimu simple. Terus ada orang ngomong gini, tanya gini, Pak Yer kalau mau saya tandanya dipimpin oleh Tuhan, tandanya apa? Paling gampang ya. Tanda yang paling sering kita harus nurut, damai sejahtera. Damai sejahtera. Di mana ada ketentraman maka ada damai sejahtera. Saya minta Anda paham dan level-level ini, karena ini sudah waktu yang genting. Saya ulangi, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepada. Demikianlah Elisa memperingatkan kepada supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Kalau sekali toh itu namanya bisa kebetulan. Dua kali masih kebetulan. Tapi kalau berkali-kali memang itu rencana dibuat oleh Raja Aram, tapi Tuhan selamatkan. Makanya penting kepekaan. Menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan asetmu, menyelamatkan uangmu. Penting. Ayat yang ke-11. Lalu mengamuk, lihat ini dampaknya. Kalau orang fasik begini. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, perhatikan. Dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tidak ada, saudara. Dia lupa ada Tuhan yang hebat yang dia lawan. Ada Allah yang besar yang dia lawan. Maka dalam Yesus tenang saja. Kalau Anda mau turut sama Tuhan, tenang aja. Pasti endingnya menang. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus semua. Pasti endingnya sukses. Cuman dalam proses ini yang terjadi. Dalam proses ini, kalau engkau diputar-putarkan berkali-kali, yang bisnis berkali-kali gagal, naik sebentar, jatuh lagi, naik sebentar. Itu namanya diizinkan Tuhan. Kenapa? Supaya membentuk watakmu. Watakmu. Untuk terima anggur baru, watakmu juga harus dirubah. Ada orang kemarin waktu doa Elia tanya sama saya gini, Pak saya mau tanya ya, Pak apa pernah Bapak ngomong soal jiwa dan roh? Ngerti ya, kalau jiwa dan roh perhatikan semua, saya minta Anda tulis supaya jangan lupa tempat ini juga. Perhatikan baik-baik. Kalau roh Allah jamah engkau, yang nonton juga jamah engkau, ya katakan sekarang lah, jamah kamu, ya God present, atau hadirat Tuhan penuh sama kamu, lihat, itu belum tentu jiwamu nurut, belum tentu. Contoh nih, Anda sudah dipenuhi urapan Tuhan, Anda masih suka bohong pamannya atau suka judi, itu jiwamu kadang-kadang ada berontaknya. Kenapa? Engkau akan berdebat dengan Yesus, kenapa kok malah hidup saya malah kurang, malah banyak penghalang, malah banyak apa saudara? Banyak tantangan. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Jiwamu belum tentu nurut, tapi engkau harus tahu roh Allah yang hidup seharusnya membuat jiwamu tunduk dalam rencana Tuhan. Caranya harus paksa. Itu katakan amin. Harus dipaksa, tunduk. Karena ini penting, kalau jiwamu tunduk dalam firman Allah, ini sukses kamu. Makanya roh, berarti nonton di rumah, roh itu kalau jadi diperbarui ada anointing. Kalau ada anointing, jiwamu juga harus tunduk dalam kuasa Tuhan. Kadang-kadang yang bahayanya ada jiwa yang memimpin roh itu kebalik. Maka ada banyak ilmu kebatinan, macam-macam.
Ya, pokoknya suka batin-batin itu ilmu kebatinan. Ya, yang di rumah gua kok lihat Pak Yer, gua nggak suka. Itu ilmu kebatinan. Umpamanya. Perasaan saya menyenangkan saja, saudara. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda ngerti soal urapan Tuhan, turun bagimu, kerajaan surga turun bagimu dan Anda terima kuasa Tuhan, jiwa ini belum tentu menurut, maka Anda harus tundukkan. Dengan apa? Baca firman. Baca firman saya udah berantakan, tandanya terjadi sesuatu yang pemberontakan di dalam. Kenapa? Baca firman kok capek, betul apa enggak? Ngantuk, itu pemberontakan sebetulnya. Apalagi suruh baca yang Tuhan ngomong tato, yang banyak satu Mazmur, yang panjang. Anda bahasa roh aja, sikira patakana, sikita mah. Baca males, doa, bohong ah. Saya enggak kuat baca, Pak. Saya kuat di doa. Semua itu berkesinambungan. Kalau Anda suka nyembah itu minum, tapi kalau Anda suka baca firman itu makanan. Jadi harus balance. Yang nonton di rumah tulis baik-baik. Harus balance. Supaya engkau dipakai Tuhan. Jadi lihat saya ke depannya. Saya jabarkan sebentar aja. Kalau Anda dalam Tuhan kuat, ya, dengan Tuhan Anda paksakan dagingmu tunduk dalam urapan Tuhan, Anda akan diberikan Tuhan dengan sendirinya kepekaan. Kepekaan. Supaya Anda ngerti, ini bohong apa kagak? Ini ngomongnya firman apa enggak? Ngerti ya? Meskipun dia ngomong firman tapi kok hatinya bohong, kamu akan paham. Ada sesuatu yang enggak beres. Kenapa? Itu terjadi dengan sendirinya. Karena Tuhan perlengkapi siapapun yang menjadi miliknya. Ngerti angkat tangan? Ada amin. Contoh Anda mau, ini saya ngomong soal bisnis. Ini kan banyak yang DeFi Blessing itu banyak yang kolaps. Mereka berenang dalam kesesakan. Saya bilang belajar ngerti apa yang Tuhan ngomong. Karena Tuhan ngomong atau rencana Tuhan berbeda dengan rencanamu. Hari ini kau berencana Tuhan, besok akan ke sini. Jangan Tuhan ngomong. Jangan-jangan ya Tuhan ngomong. Besok kamu diem di rumah. Doa. Susah enggak? Susah, apalagi yang punya daging yang begitu kental. Diam ngapain Tuhan? Boring. Nah, itu makanya pemberontakan. Jadi makanya banyak orang suka dengar firman tapi tidak masuk surga. Jadi engkau harus tahu bedanya nih, karena ini sudah akhir zaman. Jadi kalau sudah Anda dengar tapi kok aduh Tuhan dagingku ini berontak. Kamu harus ngomong sama Tuhan, Tuhan ini loh kelemahanku. Ngobrol sama Tuhan. Alkitab mencatat lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tidak ada saudara, karena Allah yang memberikan. 12. Tetapi berkata salah seorang pegawai, perhatikan, tidak Tuanku Raja, melainkan dia yang disebut namanya Elisa. Nabi yang di Israel, dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar, tidur, tidak ada yang tahu. Roh Allah di sana. Lihat ayat 13. Berkata Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepada dia ada di mana? Dotan. Ya, perhatikan supaya Anda ngerti semua. Ayat 3:14 saya minta Anda baca semua supaya ngerti ya sampai kedalaman hati Tuhan. 1, 2, 3, 14. Semua baca 1, 2, 3 yang di rumah. Yang besar. Terus. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Yang nonton di rumah, perhatikan baik-baik. Kalau orang sudah marah, saudara, dikasih tahu ini yang bocorkan, ini yang bocorkan, ini yang bocorkan. Hati ngomong, cekat dia. Batalkan dia. Tapi hebatnya dia belum tahu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah. Tuhan tidak ada Allah seperti dia. Saya ngobrol sama Tuhan ya. Kalau ngobrol dia sahabat. Kadang-kadang ada kalanya saya ngomong jujur ya, nggak apa Tuhan. Karena saya minta Tuhan gandeng tanganku. Karena kalau nggak digandeng Tuhan dari mana? Dan saya katakan saya dipegang betul tangannya saya pegang. Kalau kita nggak ada gandengan Tuhan, mau hidup dari apa? Kamu punya usaha besar pun bisa bangkrut tiba-tiba kalau Tuhan sedang ngomong, tutup sekarang tutup. Ya, usahamu menghasilkan 1 bulan 50 M. Tahu-tahu bangkrut sekarang, bangkrut saudara. Ini saya ngomong makanya apalagi
pelayanan dalam faith blessing Tuhan, tambahkan jiwa. Semua faith blessing ngomong tambahkan jiwa. Perlu tangan Tuhan. Kalau mau jiwanya makin sedikit, perlu tangan Tuhan. Mungkin saya ngomong sama Tuhan, mungkin ada salah bagiku. Apa Tuhan? Mungkin sombong. Tunjukkan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ngobrol. Jangan ngobrol semua yang datang ya. Kalau ngobrol jangan pakai perasaan, pakai kepekaan. Kalau pakai perasaan kagak nemu, betul apa enggak? Oh Allah itu, Anda lihat, oh Allah itu keren. Ada yang ngomong anak Rani saya, keren. Di mana? Kalau dia ngomong itu enak Pak, ya enak pasti. Cuman kalau dikoreksi sakit Pak, lah itu goblokmu, maunya enak toh tapi nggak mau dikoreksi, goblok itu. Saya bilang gitu. Karena anak Tuhan hanya mau apa? Dipeluk. Kebanyakan dipeluk, Tuhan nggak akan gitu. Sama Tuhan kadang-kadang dilepas. Supaya kelihatan apa? Watakmu yang asli. Ya Bang enggak? Kalau tempat sini yang datang ke tempat ini bagus-bagus munculnya. Shalom, shalom. Bahkan senyumnya lebar-lebar, pipinya ditarik. Yang di rumah, shalom. Tapi aslinya waktu makan kelihatan. Ini makan maaf ya, makannya nambah terus atau makannya berantakan kelihatan sudah. Roh itu tidak bisa tertipu. Makanya penting dengan Tuhan ya, belajar ya. Lihat ini dikirimnya ke sana kuda, kereta tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung tempatnya Elisa. Dan lihat peristiwa ini cukup sampai sini. 15. Semua baca sama-sama yang di rumah ya. 1, 2, 3. Terus semua di rumah baca. Saudara lihat perbedaannya dari Elisa sama bujangnya. Sebetulnya bujangan dengan Elisa sebenarnya harus mengambil anointing daripada Elisa. Harus mengambil cara sikap, cara hidup, ambil urapannya. Sebetulnya ya. Tapi ternyata bujangan enggak saudara. Dikatakan gini, celaka, kita mati. Saya tahu ini terjadi buat engkau semua yang nonton ini. Dengarkan baik-baik. Begitu ada pengepungan yang hebat bagi hidupmu, bagi kerajaan bisnismu, bagi ekonomimu. Berarti kan kita sering sekali ngomong celaka. Kita nggak bisa buat apa-apa, beli ini, beli itu nggak bisa. Nyicilan banyak, bangkrut kita. Hati-hati. Tuhan yang punya hidupmu. Dan yang punya ekonomimu. Saya tanya dalam kasih Tuhan ya. Siapa yang percaya dalam waktu singkat engkau diberkati sangat luar biasa, angkat tangan. Yang percaya, nggak percaya nggak usah Pak, saya nggak percaya Pak. Gua cukup begini, sak welase, ngemis. Coba yang percaya engkau diberkati, pembalikan keadaan, angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Turun tangan. Lalu hari ini terima, besok miskin. Hari ini terima, ya 10 M. Ember ya. 10 M terima. Itu langsung cara, maaf ya. Dengar, orang sombong kadang-kadang ngomong, oh semua karena Tuhan. Ngomongnya begitu tuh. Tapi di sini, gua kalahin kamu. Lu sombong sekarang gua hajar karena gua lebih hebat dari kamu. Itu sombong enggak? Sombong. Mainkan musik. Lagu perang. Lagu worship. Jangan lagu perang betulan, enggak bukan. Semua ngerti ya. Begitu kita kadang-kadang celaka, besok harus bayar ini, bayar itu, tidak bisa, celaka. Hari ini stop. Harus Anda tekan jiwamu itu. Dan belajar percaya dengan Tuhan, engkau pasti beres. Bisa enggak? Harus bisa. Saudara, saya sampaikan apa yang Tuhan nyatakan sama saya. Tuhan ngomong sama saya gini, aku seringkali mengajak umatku berputar dan jalan buntu. Jalan buntu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Jalan buntu. Yang dulu gak punya utang, mendadak punya utang. Dulu minjemin orang. Gua pinjemin kamu butuh apa, gak usah dibayar. Gak usah. Yang utang bayar, ada yang gak bayar. Dan dengar ya, dengan seksamaan yang nonton siaran ulang juga. Dan Tuhan izinkan kau mendadak engkau punya utang di mana-mana.
Engkau tanpa sadar mendadak ini ada tagihan di sini, tagihan di sini, tagihan di sini, tagihan di sini. Tujuannya apa sih? Supaya engkau rendah hati. Tujuannya supaya engkau merasakan, oh gini rasanya punya utang. Ngerti yang katakan? Kalau ditagih rasanya jantungan. Untung ini jantungan, ini jantung made in Tuhan, bukan made in China. Made in China jebol, saudara. Oh ini tandanya gua dalam keadaan masalah besar. You need what? You need anoint. Oh, aku butuh tumpang tangan Pak Yeremia. Itu tumpang tangannya waktu itu. Tapi seterusnya Tuhan. Ada yang Pak, saya dulu gak punya utang loh Pak. Tapi sekarang mendadak utang di mana-mana. Saya bilang bagus. Loh kok bagus ya? Supaya engkau bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membentuk engkau sampai level-level seperti itu. Kita merasa, oh enggak aku sudah punya. Kadang-kadang sama Tuhan, kamu tanpa sadar sombong. Nah yang ngerti ini siapa? Roh Allah di dalam dirimu. Makanya ikut Tuhan, tidak bisa main-main. Sering kali saya ngajak ngomong Tuhan kalau begini uang nggak ada, caranya gimana? Itu saya dulu ngomong gitu. Tuhan ngomong, perkatakan. Tuhan ngomong gini ya, ini Anda boleh praktekkan. Ngomong, dompetku penuh. Dulu ini, saya ngomong sama Tuhan, oh itu gitu ya, pertama harus perkatakan dompetku penuh. Saya ngomong, saya nggak usah malu saudara, ngomong itu kenyataan. Saya ngomong dompetku penuh dalam nama Yesus. Dan terjadi, tapi tujuannya supaya engkau diberkati, supaya memberkati juga orang lain. Kalau Anda ngomong, mau hanya perkatakan, saya kasih tahu nih, dia cuma perhatikan baik-baik. Pada waktu Anda perkatakan sebaliknya, di sini hatimu miris kadang-kadang. Miris itu artinya sukar. Tapi engkau harus membalikan keadaan. Ada amin? Engkau katakan aku tidak mau, dompetku kosong Tuhan, enggak mau. John Avancini, ya saya pernah dengar John Avancini itu, ya itu kalau dia di dompetnya itu penuh dengan guntingan koran, digunting seukuran dolar, dimasukkan ke dompetnya sampai penuh tebel. Orang ngomong, wah gila nih. Enggak gila, itu profetik. Boleh enggak saya tiru Pak? Sangat boleh. Loh Pak, dompet saya tebel karena surat gadai Pak, itu perlu pelepasan itu. Surat hutang banyak, perlu pelepasan. Kalau dompetmu penuh karena Tuhan, karena banyak orang nagih, itu perlu pelepasan, serahkan ke Tuhan. Dia gunting semua, dia masukkan dompet, lalu dia tepuknya, kan taruh di sini. Aku menyentuh uang sorga. Sekarang dia sangat diberkati. Orang sudah umur, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin sudah meninggal, mungkin nggak tahu. Dulu ini beda lagi. Saya ingat ada seorang dulu ya, orangnya dia tuh karena saking kekurangan gila. Kadang-kadang ada banyak orang yang saking ketertekanan dalam hidupnya jadi senting. Masuk rumah sakit jiwa. Begitu masuk rumah sakit jiwa, saya kasih Anda tahu. Dia datang seminar, keluar dari sana, datang seminar dari hamba Tuhan profetik, saya lupa namanya. Susah sih. Dulu ya, ini dulu. Begitu dia ikut seminar itu, saya minta Anda ngerti ya. Dia hanya punya modal pensil. Nah, di akhir seminar itu diberikan tantangan. Siapa yang memberikan bagi kerajaan surga? Karena dia juga baru sembuh dari penyakit gila, dia semua masukkan dia masukkan apa? Potongan pensil. Tak, dipotong jadi 2, dimasukkan amplop. Orang ngomong ini siapa yang kasih persembahan potongan pensil? Saya minta jangan Anda menghakimi. Itu harta terakhir dari orang ini. Harta terakhir. Dia taruh di dalam amplop, yang mendalam nama Yesus, ubah hidupku. Saudara, apa yang terjadi? Dia diberkati melimpah lebih dari apa yang dia minta. Tapi ingat, dari orang yang pernah gila,
Orang mana Pak? Orang luar negeri. Anda kan mepet-mepetnya belum tentu gila. Pak, saya gila Pak, di rumah saya suka gigitin kasur Pak, bagus. Dan itu potongan pensil dipatah, dimasukkan amplop. Dia bilang, buat Tuhan. Setelah itu dia diberkati melimpah. Dari mana? Karena urapan Tuhan turun bagi dia dan dia dipercaya. Maka jangan buru-buru ngomong celaka. Ngomong stop bagi yang bukan dari Tuhan. Nanti katakan amin. Loh Pak, sekitarku memang begitu Pak. Anda harus berbeda dengan sekitarmu. Makanya perlu kuasa Tuhan. Tidak sama dengan yang lain. Maka Alkitab mencatat ya, pergaulan merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat ya, 10 orang, 50 orang kumpul ngomongnya sama, itu kalau Anda nggak dalam Tuhan bisa drop. Nah, semua lagi susah, ekonomi susah, bla 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 bla. Tapi orang di dalam urapan berbeda ngomongnya. Oh tidak, Tuhan tunjukkan sama saya, aku diberkati. Harus gitu. Lihat ya, ayat yang ke-16. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Coba Elisa ngomong jangan takut, musuh udah kepung. Sebab lebih banyak yang mencintai kita daripada yang mencintai mereka. Yang percaya kuasa Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus. Makanya perkatakan jangan takut penting. Amin. Perlu. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tapi ingat, bujangnya melihat celaka kita. Kenapa? Karena level rohnya beda. Ayat ke-17, kita harus ngerti doanya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, perhatikan, bukalah kiranya matanya supaya apa? Ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Cukup sampai hari ini. Jadi yang Tuhan buka mata bujangnya ini apa saudara? Mata sini, roh. Sehingga dia melihat sungguh apa yang dia lihat itu berbeda dengan mata kenyataan. Roh Allah membuka matamu. Ingat, makanya banyak anak-anak pelayanan tapi tidak ngerti soal yang saya katakan apa namanya? Apa Tuhan? Ada mata rohani, ada telinga rohani. Kita kadang-kadang kurang paham yang begitu-begitu. Kita yang penting pelayanan. Anda gak ngerti kadang-kadang sama Tuhan itu sedang dibuka, tapi kadang-kadang ditutup sama Tuhan. Kenapa? Supaya belajar percaya. Jadi katakan amin. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan Allah membuka mata bujang itu sehingga melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa, dan lebih banyak daripada lawannya. Baru dia tenang. Kenapa? Dia melihat bahwa Allah itu memang ada menyertai dia. Tepuk tangan bagi yang percaya kuasa Tuhan. Percaya katakan amin. Jadi kalau Anda lihat ya, lihat rekeningmu kok kosong Tuhan, wah besok tagihan, Anda perlu dibuka mata rohanimu. Jangan-jangan Anda lihat rekening surga, waduh banyak ini. Ada amin. Ya, perhatikan ini perkara profetik karena ini sudah akhir zaman. Saya ingat Tuhan ngomong sama saya waktu saya ngobrol sama Tuhan ya. Tuhan ngomong gini, mereka yang datang itu minta kamu tumpang tangan anakku. Kenapa? Karena secara pengajaran mereka tidak paham, mereka gak pusing. Nah itu yang saya sempat marah. Kalau gak pusing buat apa dengerin saya khotbah. Jadi banyak anak Tuhan yang cuek dengan ajaran yang Tuhan mau, apa jalan-jalan yang Tuhan mau. Tapi minta blessingnya, minta petunjuknya. Kalau Anda, saya minta Anda semua tulisnya. Petunjuk Tuhan dituntut bayar harga. Tidak ada petunjukan gratis, tidak ada. Pasti ada bayar harga. Nah, bayar harga ini belum tentu semua orang mau. Belum tentu. Kenapa? Karena petunjuk Tuhan pasti berlawanan dengan apa? Dagingmu. Contoh paling gampang. Ya, Anda bilang Tuhan, sampai saya tanya, siapa yang percaya doamu didengar oleh Tuhan, angkat tangan. Yang percaya, yang di rumah juga. Ada amin. Saya bilang buat Anda, biasanya terjadi sebaliknya dahulu. Biasanya. Tujuannya apa? Menguji hatimu.
Apakah tetap percaya atau Anda meremehkan firman? Tapi ingat, surga tidak ada hubungan dengan pertemanan, tidak ada. Surga itu satu persatu, tanggung jawab. Anda ngomong, Tuhan berikan aku kesabaran, penguasaan diri dalam nama Yesus. Aku terima dengan percaya, penguasaan diri. Anda keluar dari kamarmu seperti pakai baju perang. Habis itu tahu ya, kesandung. Anda bisa, siapa yang taruh ini sini? Gak tahu diri ini. Jangan ngomong katanya menguasai diri. Jangan ngomong katanya menguasai diri. Lah kok kalah? Ini gak aturan nih. Aku sudah tanya sama Tuhan, ini gak benar. Tuhan ngomong, aku izinkan anakku, aku izinkan. Ingat, surga itu betul ada, neraka juga betul ada. Jangan sampai Anda terlambat, jangan sampai terlambat menyesalinya. Siapa yang taruh ini sini? Siapa yang buat ini, gini? Itu peperangan apa enggak? Peperangan apa enggak? Peperangan, sama siapa? Dirimu sendiri. Ada amin? Saya kasih tahu satu hal, saya mau tutup. Firman Allah bukan untuk didengar, tapi itu juga dilakukan. Ada amin. Saya sungguh-sungguh dalam hati saya semua saya minta Anda datang ke tempat juga masuk surga. Keinginan saya, tapi kan belum tentu. Nanti belum tentu. Karena saya nggak lihat Anda sehari-hari. Yang bisa kasih tahu saya, Roh Allah yang ngomong sama saya. Ini begini. Apakah saya harus beritahukan? Loh, nggak usah. Anda sudah dewasa, nggak perlu diberitahukan. Sadar sendiri. Yang di rumah juga, yang di luar negeri juga. Dan Holy Spirit tell me, ya, semuanya akan dikatakan. Terbuka. Bahkan yang di dalam kesesakan ekonomi semua turun, bisnis mereka semua bentrok, bisnis mereka semua ketemu pagar berduri, ya, tembok. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya nyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar, yaitu Allah. Maka saya bilang dalam kasih Yesus, dalam kasih Tuhan. Penting sekali kalau semua terjepit, kanan kirimu terjepit, depan belakang terjepit, ada satu pintu ke atas. Tuhan. Orang lain gak akan ngerti, tapi orang yang punya urapan akan ngerti. Hebatnya waktu Anda mau naik, iblis tarik kamu ke bawah. Kalau saya pilihlah keinginan Tuhan. Elisa melakukan keinginan Tuhan, meskipun dimusuhin banyak orang. Makanya belum tentu Anda melakukan firman, belum tentu Anda peka, sekitar makan senang. No, akan sinis sama engkau. Tandanya kau dipakai Tuhan begitu. Itu orang sok peka, ini orang ngomongnya ngantur, ini orang ngomong bohong, ini hati-hati. Dengan Tuhan dibawa begitu rupa. Dan saya katakan lebih baik pilih Tuhan, saudara. Tahun 1971 atau ya sebelumnya 71, ada anak cewek ya di luar negeri itu hidup takut akan Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi dia seorang intim dengan Tuhan. Bahkan karena keintimannya, saudara, ya dia tanya, baju apa yang harus dipakai? Dia tanya sama Tuhan. Dia ngomong, Tuhan hari ini aku mau keluar, mau pakai baju yang mana? Dan sama Roh Kudus dipilihkan. Ikut Tuhan tuh begitu. Dan teman-temannya kalau lagi nongkrong, dia mesti ngomong, kalau wanita ini muncul pasti, dia bilang, pasti ada atmosfer yang dia bawa. Itu atmosfer urapan Tuhan. Dan betul, begitu ngomong saudara, itu ngomong-ngomong kotor, yang ngomong bohong semua langsung berhenti. Kenapa? Have anoint. Urapan Tuhan membuat semuanya diam. Itu maka saya bilang dalam Yesus, saya ngajari semua faith blessing, pengurus semua orang-orang yang dipercayakan untuk faith blessing. Miliki anointing seperti ini, bayar harga. Di salah mengerti biasa. Tapi kalau Anda ngerti Tuhan, Anda mau dipakai Tuhan, bukan duniawi, mau dipakai Tuhan, saya ngomong, pakai ini. Dan akhirnya wanita itu meninggal usia muda, saudara. Tuhan lebih mencintai dia. I feel
Ya, saya rasakan hadirat Tuhan. Kalau Anda dalam Tuhan begitu kuat, dimanapun Anda ada tidak akan sendiri. Nah, dimanapun, tapi Anda juga merasakan juga kuasa Tuhan turun bagimu. Ada amin? Berdoa Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Jangan Anda terlambat menyesali ya. Waduh, ini kalau terlambat pintu tertutup. Karena pengadilan Allah itu one by one, tidak ada rombongan. Oh ini grup Five Blessing Jakarta, grup Five Blessing Surabaya, tidak ada, satu persatu. Jangan terlambat. Makanya perlu seperti firman hari ini Tuhan ngomong, perlu urapan dalam dirimu supaya apapun Anda planning kan tanya Tuhan, ini benar apa enggak? Ini salah apa enggak? Aku pelayanan Tuhan, namamu dipermuliakan, tapi benar apa enggak? Jangan-jangan ini emosiku bukan emosi Tuhan. Kalau emosiku Tuhan berikan jalan. Saya ingat dulu ada pendoa ngomong sama saya gini, Pak, saya lihat pendeta itu di atas mimbar, mulutnya seperti dia ngomong seperti kera. Saya bilang kenapa? Dia mencemooh atau dia berbohong. Betul saudara. Coba bisa Anda bayangkan, orang-orang kalau ngerti soal urapan, dia tidak bergerak dalam seperti biasa. Dia bergerak dalam anointing Tuhan. Berarti katakan amin. Anda harus paham, dalam Yesus, ini penting. Saya percaya ini firman, Tuhan ngomong buat kita semua, yang nonton siaran ulang juga. Dalam Yesus, perhatikan baik-baik. Tuhan kita Allah yang kaya, dia bisa memberkati engkau dalam satu malam bisa. Tapi juga dia bisa membuat Anda bangkrut habis-habis dalam satu malam. Ya Tuhan, yang semua nonton di rumah harus andalkan seperti Elisa ini. Tepuk tangan semua bagi Yesus. Pakai berdiri semua, yang di rumah bisa, yang di tempat ini juga bisa. Semua tutup matamu, taruh Alkitabmu, fokus supaya firman Tuhan dicari iblis. Angkat kedua tanganmu. Urapatasi kata bahasa roh, yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Kona masih kita pakara patah. Kira patakan. Tuhan malam ini mengajarkan kita soal kuasa Tuhan di dalam dirimu. Adakah Anda bertanya sama Tuhan, jalan yang aku tempuh, jalan yang aku lakukan, salah atau benar? Kalau Anda jangan ikut teman-temanmu, tapi ikut apa yang Roh Kudus mau. Ora patakana masih kara patakana. Yes Lord. Terus sembah, angkat tanganmu sembah. Karena kau dari Tuhan, semua akan ditata, hatimu ditata oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ora patakana. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah jalan hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Yang di rumah naikkan pujian ini. Jangan takut, jangan getar. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes Lord. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Ya, yang di rumah sama-sama. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, yang di rumah sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi
pribadimu. Angkat tanganmu semua bagi Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat firman. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang ya dan amin ya Tuhanku bagi kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan, pelita bagi kaki kami ya Tuhanku. Kami ucap syukur atas penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yeremia Cembi ya Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati beliau, memberkati segala bentuk pelayanannya ya Bapak, dimanapun kapanpun dia menjadi jawaban buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari mulutnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, family blessing dalam negeri dan luar negeri. Ada sedikit pengumuman dari saya. Kita besok tanggal 22 kita ada Family Blessing Jakarta di KTC Hypermall jam 6. Dan hari Senin kita ada Family Blessing Bandung jam 6 juga di Geraha Arkarna. Kita akan untuk saudara yang mau menonton siaran ulangnya, kita juga ada di YouTube channelnya Family Blessing Jakarta. Dan untuk Zoom kita akan ada lagi di bulan Agustus ya. Nanti saya info lagi di grup. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan bila kami boleh memberi ya Bapak. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara yang di rumah buka hati, ya saya akan berdoa bagimu. Angkat kedua tanganmu semua yang di rumah. Biarlah firman Allah mencambuk hatimu dan buat Anda bertobat sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima, terima. Bahkan apapun yang sulit, kalau engkau mau nurut sama Tuhan, dibuat Tuhan gampang. Jamaah juga tempat ini urapi. Sekali lagi Tuhan, jamaah Febsing Jakarta besok dan Febsing Bandung dan terus Tuhan, Rumah Roti Bogor dan sampai Bali, jamaah semua pelipat gandan bila terjadi. Jamaah semua blessing Tuhan, baik semua kota Surabaya, Semarang, semuanya Tuhan buat berlipat kali ganda. Bahkan Manado urapi. Dalam nama Yesus kami mau belajar peka. Latih kami Tuhan supaya mendengar isi hatimu. Di dalam kuasa nama Yesus kami angkat kedua tangan kami. Dalam nama Yesus, apa yang tertutup terbuka. Baal Perasim terjadi dalam kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima semua, terima. Dan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah kita semua terangkat dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau peka dan belajar nuntun dan nurut dengan kehendak Tuhan, percaya semua katakan amin.